Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sahabat Al-Wildan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uhanni'ukum au uhayyikum bitahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita sekarang sudah memasuki akhir Ramadan. Tidak terasa tamu yang kita tunggu-tunggu kedatangannya kini sedang bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kita, dan itu sudah sunnatullah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin, berakhirnya Ramadan merupakan hal yang perlu kita perhatikan, atau ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan berakhirnya Ramadan, di mana Ramadan bukanlah hari biasa, Ramadan bukanlah bulan biasa. Ya. Di bulan Ramadan, Masya Allah, kita menyaksikan banyak sekali keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang tampak di sana. Syiar-syiar Islam yang tampak di sana. Seolah-olah masjid lebih terang dari hari-hari biasanya. Seolah-olah malam hari begitu terang dengan banyaknya aktivitas-aktivitas kaum muslimin yang sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran, dengan puasa, dengan sedekah dan yang lainnya. Namun sebentar lagi ya, kita akan kehilangan momen-momen itu. Sebentar lagi kita mungkin akan merindukan momen-momen itu, ya. Momen-momen di mana kita menganggap bahwasanya masjid adalah tempat yang begitu terang, tempat yang begitu menenangkan, tempat yang dimana seolah-olah godaan itu tidak ada, ya. Maka sahabat Al-Wildan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru saja ya rasanya kita menyambut kedatangan Ramadan. Sekarang kita dihadapkan dengan sebuah kepahitan, yaitu perpisahan dengan Ramadan. Siapa yang tidak akan, atau siapa dari kita yang justru malah senang saat kita berpisah dengan sesuatu atau dengan seseorang? Terlebih kita berpisah dengan sesuatu yang sudah kita nanti-nantikan kehadirannya. Maka sungguh jika kita betul-betul menunggu kedatangan Ramadan, maka tatkala ia berpisah, sesungguhnya Ramadan itu sedang menanam rasa pahit dalam hati kita. Seolah-olah kita ingin mengatakan, wahai Ramadan, jangan buru-buru. Wahai Ramadan, jangan tergesa-gesa meninggalkan kami. Jangan terburu-buru untuk siap-siap meninggalkan kami. Ma'asyiral muslimin, Ramadan di hari-hari yang telah berlalu ini, ya, kita mendengar banyak sekali para penasehat mengatakan, manfaatkanlah bulan Ramadan dengan ibadah, dengan puasa, dengan sholat, dengan baca Quran, dan masih banyak ibadah-ibadah lain, termasuk bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain di bulan Ramadan ini. Tapi nyatanya masih banyak di antara kita yang justru masih tenggelam dalam kelalaian, ya. Belum sadar akan kehadiran tamu yang begitu mulia. Belum sadar bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah subhanahu wa ta'ala
membebaskan setiap orang dari api neraka. Tiap harinya ada yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Belum tahu kalau misalnya di bulan Ramadan Allah memberikan ampunan yang begitu banyak. Belum tahu bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu dapat menghapuskan dosa yang telah lalu. Belum tahu bahwasanya salat tarawih itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu jika dilaksanakan atas dasar keimanan dan ilmu. Kalaupun tahu akan semua keutamaan itu, banyak di antara kita yang masih lalai, menganggap itu semua ibadah-ibadah biasa saja. Ya. Maka bagi siapapun yang masih merasa kurang atau bahkan tidak menyentuh sama sekali ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan, Ana ingin mengingatkan bahwasanya masih ada waktu. Ya. Masih ada waktu, ya. Untuk apa? Untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Siapa yang ingin meraih pahala puasa, Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Masih ada kesempatan. Siapapun yang ingin meraih pahala dari mendirikan sholat malam, Nabi SAW mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapapun yang puasa mendirikan sholat malam di bulan Ramadan, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosanya akan diampuni. Bagi yang lalai, mari jangan dilanjutkan kelalaiannya. Mari kita sama-sama bermuhasabah. Ya. Kita masih di medan di medan perlombaan. Ibaratnya kita sedang di medan pertempuran. Mari kita muhasabah. Ya. Jangan merasa, saya sudah dari awal nggak melakukan apa-apa. Kalaupun saya sekarang berbuat, melaksanakan ibadah dan sebagainya di bulan Ramadan, saya cuma dapat sedikit. Tidak. Ya, jangan pernah beranggapan seperti itu. Justru bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menanti kita di akhir Ramadan. Allah ingin memberikan taufik dan hidayahnya di akhir Ramadan dengan menjadikan kita menutup bulan Ramadan dengan husnul khatimah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini sangat singkat, ya. Hari-hari yang berlalu dari bulan Ramadan seolah-olah mimpi bagi kita. Ya. Tidak terasa sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sekarang sudah di minggu terakhir, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat dari akhirnya. Mungkin kita lalai di awal, mungkin kita lalai di pertengahan, tapi mari sama-sama jangan sampai kita lalai di akhir. Jangan justru semakin akhir kita malah semakin semangat, ya. Semakin senang karena akan berlalunya Ramadan. Ya. Tidakkah kita ingat satu kisah di mana ada seseorang yang seumur hidupnya tidak pernah melakukan kebaikan. Bahkan dia pernah membunuh 100 orang, bukan 1-2 orang, 100 dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, di mana Allah menginginkan akhir hidupnya berakhir dengan husnul khatimah. Maka bukan hal yang mustahil juga bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini kita akhiri dengan husnul khatimah, dengan penutup yang baik. Ya. Di awal mungkin kita tidak menyentuh Al-Qur'an, di pertengahan tidak menyentuh Al-Qur'an, tapi di akhir Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita, Masya Allah, mungkin mau
membuka dan membaca ayat-ayat Al-Quran dan mempelajarinya. Di awal mungkin kita puasanya hanya sekedar menjalani rutinitas, tapi di akhir hadir dalam hati kita rasa pengagungan terhadap bulan puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan puasa ini kecuali ada tujuannya. Ya. Maka mari di akhir ini kita juga sama-sama muhasabah. Apakah sudah sesuai ibadah kita di bulan puasa ini? Ya, sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Wala'allakum tattaqun. Allah tatkala mewajibkan puasa mengakhirinya dengan wala'allakum tattaqun. Agar kita ini apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, tatkala Allah membicarakan tentang puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhirnya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah diberikan kepada kita berupa petunjuk. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara ibadah, salat dan sebagainya. Ya, mari kita sama-sama. Ya. Kemudian wala'allakum tashkurun, dan agar kalian itu bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Karena pada hakikatnya apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan itu bukan atas dasar kemampuan kita, bukan. Murni taufik dari Allah. Kita salat, kita ibadah, kita puasa. Kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ya. Kita bangun malam, kita sujud kepada Allah. Kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah petunjuk dari Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah. Perlu bersyukur ya ikhwah. Jangan sampai berlarutnya kita atau tenggelamnya kita dalam ibadah justru malah menjadikan kita juga apa? Lupa bahwa itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita masih tersisa beberapa detik lagi ya, untuk menuju akhir Ramadan. Maka mari kita sama-sama beristighfar. Ya. Tidak selalu di akhir itu kita akhiri dengan alhamdulillah. Tapi perlu, ya, bahkan terkadang ya, di akhir justru kita akhiri dengan istighfar. Ya. Ya. Amalan ibadah dan sebagainya itu kita akhiri dengan apa? Dengan istighfar, ya, syukur dan istighfar. Ya. Alhamdulillah na'am kita ucapkan atas segala yang telah berlalu. Tapi jangan lupa, ya, istighfar juga bisa menjadi bagian dari akhir setiap amalan kita. Harus bahkan. Ya. Lihat salah satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir Islam adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini Islam sudah Masya Allah, sudah berkembang. Kemudian ada Fathu Makkah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Tapi apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Sabbih, bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agungkanlah Allah, sucikanlah Allah. Wastaghfir. Allah justru malah apa? Bukan mengatakan ucapkanlah alhamdulillah, tidak, tapi wastaghfir. Memintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apapun yang berlalu pada kita, Islam ditolong oleh Allah. Kita bisa ibadah, syariat-syariat kita jalankan, syiar-syiar Islam kita jalankan di bulan Ramadan ini, itu semua bukan karena kemampuan dari kita, tapi melainkan betul-betul murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik Ramadan akan berakhir, maka
Mari, jangan sampai bulan puasa itu atau syahrul Ramadan itu atau tamu itu tatkala dia kembali ke tempatnya, dia malah mengatakan, aku bersaksi bahwasanya si fulan telah meninggalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Aku bersaksi fulan tidak berpuasa. Aku bersaksi fulan tidak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap justru puasa itu mengatakan, ya Allah, aku bersaksi fulan bersama Quran di bulan Ramadan. Ya Allah, aku bersaksi fulan sujud kepadamu di bulan Ramadan. Ya Allah, fulan menahan lapar di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Wildan, dalam berpuasa ada dua kebahagiaan yang dinantikan oleh kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, inna lis-shaimi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang yang betul-betul berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahagia tatkala dia berbuka. Baik berbuka dalam kesehariannya setelah berpuasa atau berbuka dalam artian menyelesaikan puasa dalam sebulan. Sebentar lagi juga kita akan menghadapi Idul Fitri, hari di mana semua kaum muslimin berbahagia. Namun di balik kebahagiaan itu, Nabi pernah mengatakan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla an yughfarlah. Celakalah seseorang di mana tatkala Ramadan datang kepadanya, kemudian dia berlalu meninggalkannya tanpa diampuni dosa sama sekali. Ya, ada yang seperti itu. Ada sahabat Al-Wildan, ya, datang kepadanya bulan Ramadan, tidak dimanfaatkan dengan baik, pergi lagi Ramadan itu meninggalkan kita tanpa ada atau tanpa manfaat yang kita ambil sama sekali, tanpa diampuni dosa. Padahal itu kadar minimal manfaat Ramadan yang harus kita raih adalah minimal Allah mengampuni dosa kita. Itu saja. Pahala mungkin kadang susah ya. Jika kita susah berlomba dengan orang lain dalam ibadah, maka mari kita sama-sama berlomba dalam meraih maghfirah Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kadar minimal. Maka bagi siapa saja yang sekarang di akhir Ramadan, alhamdulillah sebentar lagi Idul Fitri, maka perhatikanlah. Apakah betul-betul kita bahagia karena kita berharap semua ibadah kita diampuni oleh diterima dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru malah kita bahagia gara-gara aduh alhamdulillah nggak puasa lagi, alhamdulillah nggak tarawih lagi, atau apa? Maka sebagian ulama dahulu mengatakan, la yafrahu ahadun bi ghairillah illa li ghaflatihi wa hawa. Tidaklah seseorang itu bahagia karena selain ibadah kepada Allah, melainkan itu dikarenakan kelalaian yang sudah merenggutnya dan hawa nafsu yang sudah merenggutnya. Ya. Maka perhatikan, kita bahagianya gara-gara apa nih? Apakah gara-gara duniawi tatkala mau menyambut Idul Fitri, atau bahagia karena alhamdulillah kita sudah merasa maksimal di bulan Ramadan? Maka mari kita sama-sama muhasabah. Ya. Kita bahagia mungkin dengan adanya Idul Fitri. Naam, kita harus bahagia. Kata Nabi, hari Idul Fitri adalah hari bermain, yaumul la'ab. Ya. Bukan hari kesedihan, bukan.
Bukan. Justru di Idul Fitri ini kita harus bahagia. Jadi Idul Fitri bukan sekedar hari sedih-sedihan, maaf-maafan, tidak. Ya. Hari Idul Fitri adalah hari ibadah, kita sholat sunnah di sana, sholat 2 rakaat, ya, menampakkan syiar Islam, ya, memberikan kebahagiaan kepada keluarga, anak, tetangga, dan sebagainya. Bukan hari di mana kita terbebas dari ibadah-ibadah yang sudah kita lalui di bulan Ramadan. Orang yang merasa terbebani dengan bulan Ramadan itu, ya, bukan seorang muslim yang baik. Malah, sebagai muslim yang baik, tatkala Ramadan berakhir, ya, dia tidak pernah menganggap bahwasanya dia telah lepas dari beban tersebut. Berkurang mungkin, karena kita ketahui godaan di bulan Ramadan tidak seperti godaan di luar Ramadan. Maka bagi siapapun yang biasanya di bulan Ramadan sodakohnya kencang, maka selepas Ramadan tetap laksanakan walaupun mungkin berkurang, tidak masalah. Yang penting tidak ditinggalkan sama sekali. Siapa yang di bulan Ramadan, Masya Allah, sholat malamnya 11 rakaat, 21 rakaat, tetap laksanakan. Kalau bisa di luar bulan Ramadan, dengan begitu besarnya godaan di bulan itu, di luar bulan Ramadan. Tidak bisa 11 rakaat, 3 rakaat sebelum tidur. Tidak bisa 3 rakaat, 1 rakaat minimal sebelum tidur. Berat? Ya, pasti berat. Bagi yang misalnya di bulan Ramadan 1 juz, 2 juz sehari. Di luar bulan Ramadan, dengan kesibukan yang ada, jangan ditinggalkan. 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, atau minimal 1 halaman dalam sehari. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, 1 juz, 2 juz, ya. Jika mampu, silakan. Tapi kalau tidak, maka minimal jangan ditinggalkan sama sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Wildan, kaum muslimin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyambut bulan Idul Fitri, kita harus tahu apa saja sih yang disunnahkan dalam Idul Fitri, ya, sehingga kita betul-betul siap menyambut Idul Fitri juga dengan ilmu, ya. Menyambut Ramadan dengan ilmu dan menyambut bulan Idul Fitri juga dengan apa? Dengan ilmu. Yang pertama, kita tidak boleh puasa di bulan atau di hari Id, ya. Tidak boleh, bahkan haram hukumnya seseorang berpuasa di hari Idul Fitri, ya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak takbir, ya. Dan ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi, walitukabbirullah walitukmilul iddata walitukabbirullah. Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, ya. Kemudian setelah itu takbir kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum. Takbir mengagungkan Allah sebagai tanda bahwasanya kita juga bersyukur dengan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita melalui bulan Ramadan ini bukan semata-mata karena kemampuan kita, tapi karena dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dari kapan? Dari mulai berakhirnya bulan Ramadan, maghrib sampai menjelang salat Idul Fitri. Kemudian disunnahkan mandi dulu, ya. Bersih-bersih, ya. Karena ini juga bagian dari sunnah, ya. Tatkala kita menghadiri perkumpulan kaum muslimin, maka usahakan dalam kondisi yang terbaik, ya. Nabi SAW mengatakan, ma'ala ahadikum an yakuna lahu thawbani siwa thawbai mihnatihi di jum'atihi. Hendaklah kalian itu kalau bisa punya 2 baju, ya. Baju kerja dan baju Jumat, ya. Maksudnya adalah untuk hari berkumpul itu kita harus ada baju lain yang terbaik, yang berbeda dari baju-baju yang biasa kita gunakan di keseharian kita, apalagi untuk bekerja, ya. Kemudian disunnahkan juga kita itu makan
sebelum berangkat menuju sholat Id. Dan Nabi melaksanakan hal tersebut dengan makan beberapa kurma sebelum menuju tempat sholat. Kemudian dianjurkan juga kita ini jalan kaki ya. Tapi kalaupun tidak bisa, tidak masalah menggunakan kendaraan, karena mungkin di daerah kita ini kadang kita sholat di mana agak jauh ya. Maka naik kendaraan, bahkan itu terkadang bisa jadi lebih baik daripada jalan kaki. Misalnya dengan cara jika dilihat dari sisi kita dengan kendaraan ini bisa membawa banyak orang, memudahkan banyak orang. Nah, untuk sampai ke tempat sholat, ini juga bagian dari kebaikan. Kemudian dianjurkan juga tatkala kita pulang dari Idul Fitri itu menggunakan atau melalui jalan yang berbeda dari jalan yang kita lalui saat berangkat menuju tempat sholat. Kemudian disunnahkan, bahkan diwajibkan ya, bagi seorang perempuan ini keluar menyaksikan Idul Fitri meskipun dia sedang haid. Ya, jadi bagaimana caranya? Yang haid nanti di pinggir menyaksikan. Ya. Adapun yang tidak haid, maka perempuan ikut sholat bersama kaum muslimin. Bahkan sebagian ulama mengatakan, inna afdhala sholatin nisa fil bait. Sesungguhnya sholat yang paling afdal bagi wanita adalah di rumah. Illa yaumal id, kecuali hari id. Maka pada saat id itu, sholat yang lebih afdal bagi seorang wanita adalah di musola bersama kaum muslimin, di tempat sholat id. Namun dengan beberapa catatan. Jangan sampai terlupakan catatan ini. Pertama, bagi wanita tidak keluar dari rumah dengan pakaian-pakaian yang bermaksud untuk menghias diri agar tampil mencolok, atau disebut dengan tabarruj. Ya. Kemudian jangan sampai memakai minyak wewangian yang tercium ya oleh banyak orang. Ya. Jangan sampai. Ya. Kemudian menundukkan menutup atau menundukkan pandangan. Ini juga termasuk bagi laki-laki, menundukkan pandangan. Ya. Jangan sampai juga di tempat sholatnya atau terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ini perlu diperhatikan, dijaga ya. Jangan sampai ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Jadi jangan dijadikan kesempatan ya untuk bersolek ya. Aduh, menyambut Idul Fitri ya, dijadikan momen sebagai untuk bersolek dan menampilkan kecantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, dianjurkan saling mengucapkan selamat dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka. Kalau kepada perempuan, taqabbalallahu minna wa minki atau wa minkunna. Salihal a'mal, jelas ya, artinya adalah semoga Allah menerima ibadahku dan ibadah kalian, atau semoga Allah menerima ibadah kita ya. Minna wa minkum, dari kami dan dari kalian. Walaupun ini mungkin tidak ada riwayat bahwasanya Nabi mengamalkan hal ini, tapi ini dilakukan oleh para sahabat, di mana riwayat mengatakan sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan riwayat yang dibawakan oleh beliau ya mengatakan kana ashabu Rasulillah SAW idzal taqaw yaumal 'idi yaqulu ba'dhum li ba'dhin taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Dulu sahabat-sahabat Nabi jika saling bertemu di hari Id ya, maka mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya, salihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal soleh kita dan kalian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama mengakhiri Ramadan ini dengan husnul khatimah. Mengakhiri Ramadan ini ya
sesuai dengan sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Jika akhirnya baik, maka besar kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mengampuni apa yang telah lalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.